Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali di dalam proses pembelajaran daring IPA. Pada hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari video penjelasan materi minggu lalu. Hari ini kita masuk di dalam hukum pewarisan Mendel. Anak-anakku sekalian, buka buku paket kalian halaman 45. Di halaman 45 itu menceritakan bagaimana hukum pewarisan Mendel. Tapi sebelumnya anak-anakku, kita awali proses pembelajaran daring kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami panjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah, oleh karena berkat dan perlindungan-Mu terhadap kami semua, terutama anak didik kami dimanapun mereka berada. Sampai saat ini kami tetap dalam keadaan yang sehat. Untuk itu ya Bapa, berkati kami di dalam proses pembelajaran ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang dijelaskan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Anak-anakku, tadi kita sudah masuk dan sudah absen melalui WA, maka dari itu video ini saya akan lanjutkan penjelasan materi kita tentang hukum pewarisan Mendel. Mekanisme pewarisan sifat dipelajari dalam cabang biologi, yaitu genetika. Ilmu tersebut dirintis oleh Bapak Genetika Gregor Mendel 1822 sampai 1884. Dia seorang pastor berkebangsaan Austria. Mendel ini bereksperimen dengan menyilangkan tanaman kacang ercis atau kapri, dalam bahasa Latinnya Pisum sativum. Sejumlah aturan pewarisan sifat hasil percobaan Mendel dikenal sebagai hukum pewarisan Mendel. Tanaman kacang ercis digunakan oleh Mendel sebagai bahan percobaan karena memiliki kelebihan sebagai berikut. Mudah dibudayakan, menghasilkan biji yang banyak, berumur pendek, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah disilangkan, dan memiliki 7 sifat yang kontras. Nah, dalam buku paket kalian bisa lihat di situ ada tabel 7 sifat kacang ercis yang kontras. Di antaranya batang tinggi dan batang pendek, bentuk polong halus dan berkerut, bentuk biji bulat dan keriput, warna biji kuning dan hijau, posisi bunga di ketiak daun dan di ujung batang, warna bunga ungu dan putih, warna polong hijau dan kuning. Itulah 7 sifat kacang ercis dalam percobaan Gregor Johann Mendel tahun 1822 sampai 1884. Di antara 7 sifat kontras yang dimiliki oleh 2 varietas galur murni kacang ercis. Anak-anakku sekalian, maka dari apa yang dijelaskan di dalam buku tentang hukum pewarisan Mendel,
maka turunlah hukum Mendel I. Hukum Mendel I, yang mana di situ Mendel memulai pengamatan untuk satu sifat beda yang dikenal dengan istilah monohibrid. Misalnya sifat tinggi tanaman saja atau bentuk bijinya saja. Yang pertama, langkah percobaan yang dilakukan oleh Gregor Johann Mendel. Yang pertama, memiliki induk galur murni, yaitu induk yang hanya dapat menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, menyilangkan induk antara galur murni, misalnya antara kacang ercis tinggi dan kacang ercis pendek. Tanaman yang disilangkan disebut induk atau tetua yang dilambangkan dengan huruf P besar atau parental. Persilangan tersebut menghasilkan generasi atau filial, ya. Ada filial pertama, ada filial kedua, ada filial ketiga. Dilambangkan dengan F. Ada F1, ada F2, ada F3. Dan seterusnya. Tanaman yang tumbuh dari biji F1 dibiarkan melakukan penyerbukan sendiri. Berarti antara F1 disilangkan dengan F1. Untuk menghasilkan biji generasi kedua, F2. Ya, jadi F1 silangkan dengan F1 untuk menghasilkan keturunan kedua, yaitu F2 atau filial 2. Percobaan dilakukan hingga generasi ke-7 atau F7. Yang berikut, hasil percobaan monohibrid. Tanaman F1 hanya memiliki sifat dari salah satu induk. Sifat yang tidak muncul atau tertutup atau tersembunyi pada tanaman F1 akan muncul kembali pada tanaman F2. Sifat yang tertutup pada tanaman F1 disebut sifat resesif, yaitu sifat yang ditutup oleh sifat yang lain atau tertutup atau tidak nampak. Sedangkan sifat yang menutupi disebut sifat dominan. Jadi ada sifat tertutup dan ada yang menutupi. Ya, misalnya begini. Ini dari atas, ini bawah. Berarti ini yang menutupi. Sifat yang tertutup ini. Ya. Ini yang menutup, ini yang ditutup. Tertutup. Ya. Ada yang menutup, ada yang tertutup. Jadi ini yang disebut dengan dominan, ini yang disebut resesif. Karena tidak kelihatan dari atas. Ya, tertutup. Oke. Sifat dominan dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya lambang sifat tinggi, T besar. Sebaliknya sifat resesif dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya pendek, T kecil. Ya, tidak boleh P. Ya, harus alelnya, pasangannya. T besar, alelnya T kecil, pasangannya T kecil. P besar berarti pasangannya P kecil. Yang ketiga, kesimpulan percobaan monohibrid. Dari percobaan monohibrid tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Setiap sifat organisme ditentukan oleh faktor gen yang diwariskan dari generasi ke generasi. Satu sifat ditentukan oleh sepasang gen yang dikenal dengan istilah alel. Satu alel berasal dari induk jantan, sedangkan alel lainnya berasal dari induk betina. Yang kedua, pada individu heterosigot yang disusun oleh pasangan gen dominan dan gen resesif,
Sifat yang muncul adalah sifat gen dominan. Ide tersebut dikenal sebagai hukum dominansi. Yang ketiga, setiap gen dapat dipisah kembali secara bebas saat pembentukan gamet. Ide tersebut dikenal sebagai hukum Mendel I atau hukum segregasi. Jadi, hukum Mendel I, pada saat pembentukan gamet, gen yang merupakan pasangan sesamanya akan disegregasikan atau dipisahkan ke dalam 2 sel anak. Itulah bunyi hukum Mendel I. Dalam genetika, susunan gen atau alel